Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Para Sahabat. Tema kali ini yang akan kita bahas adalah mengenai sahabat Umar bin Khattab. Namun sebelum kita mulai, baiknya jangan lupa kita subscribe, like, dan komen. Baiklah, kita mulai. Kita akan membahas mengenai Umar bin Khattab, seorang Al-Faruq. Umar ibnu Khattab adalah seorang sahabat Nabi dari suku Quraisy, keturunan Bani Adi. Ayahnya bernama Al-Khattab ibnu Nufail dan ibunya bernama Hantamah binti Hashim. Umar menikahi Zainab binti Mash'un yang melahirkan untuknya dua orang anak, yaitu Abdullah ibnu Umar dan Hafsah binti Umar Ummul Mukminin. Karena itulah Umar dipanggil dengan nama Abu Hafs. Ajaran Islam mampu mengubah seorang yang sangat buruk menjadi orang yang sangat baik. Islam mampu memberikan cahaya hidayah ke dalam hati seseorang dan melunakkannya meskipun hati itu sekeras karang. Pada masa jahiliyah, Umar dikenal sebagai orang yang sangat membenci Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam serta para pengikut Nabi. Setiap waktu ia selalu ingin menyakiti mereka, apalagi ia merupakan salah satu seorang pemuka Quraisy. Sebagai salah seorang pemuka Quraisy, Umar sering diutus untuk menghadapi suatu kaum. Ketika kaum Quraisy sedang berperang melawan pihak lain, orang yang berada di baris pertama adalah Umar. Semakin hari, kebencian Umar kepada Muhammad semakin besar. Seiring dengan semakin banyaknya orang Mekah yang memeluk Islam, muncul untuk Umar untuk menghabisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan keinginan itu terus dipupuknya hingga semakin kuat tak terbendung. Ia ingin agar kaum Quraisy terlepas dari gangguan Muhammad dan para pengikutnya yang dianggap telah merusak ketentraman dan ketenangan mereka karena sering menghina agama dan Tuhan-Tuhan mereka. Umar telah bertekad bulat untuk membunuh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu hari ia berjalan menyusuri jalanan Mekah dengan pedang yang terhunus. Niatnya hanya satu, mencari Muhammad lalu menghabisinya. Namun di tengah perjalanannya ia bertemu dengan Nuaim ibnu Abdillah yang menanyakan tujuannya. Ketika itu kemarahannya telah memenuhi dada Umar sehingga ia menjawab dengan kasar, "Aku akan membunuh pembawa ajaran baru itu. Dia telah merusak kehidupan kita. Aku ingin kaum Quraisy tidak lagi diresahkan oleh keberadaannya." Nuaim berkata, "Demi Allah, sikapmu terlalu berlebihan, Umar. Apakah kau kira Bani Abdul Manaf akan berdiam diri jika kau membunuh Muhammad? Bukankah lebih baik jika kau temui keluargamu sendiri dan meluruskan mereka?" Umar bertanya heran, "Ada apa dengan keluargaku?" Nuaim menjawab, "Demi Allah, adik iparmu, yaitu anak pamanmu Sa'id ibnu Zaid dan adikmu sendiri Fatimah telah mengikuti ajaran Muhammad. Pergilah, temui mereka dan cari tahu kebenarannya." Tentu saja amarah Umar semakin bergejolak. Ia tersinggung dan murka mendengar kabar itu. Dengan langkah yang panjang dan cepat, ia berjalan menuju rumah adiknya. Pada saat yang sama, Fatimah beserta suaminya sedang belajar ngaji kepada Habab ibnu Al-Urti. Ketika mendengar pintu diketuk dengan keras, Habab langsung bersembunyi. Penghuni rumah terkesiap dan kaget bukan kepalang ketika melihat Umar berdiri di pintu mereka. Rasa takut segera merasuki dada Fatimah dan suaminya. Namun keduanya berupaya menenangkan diri dan menyerahkan segala urusan kepada Allah. Dengan suara yang keras dan penuh amarah, Umar bertanya, "Benarkah kalian berdua telah pindah agama dan mengikuti agama Muhammad?"
Belum sempat pertanyaan itu dijawab, Umar berpaling kepada adik iparnya dan memukulnya bertubi-tubi hingga Sa'id jatuh tersungkur. Fatimah bermaksud menolong suaminya, tetapi ia pun tak luput dari tamparan Umar sehingga hidungnya berdarah. Melihat darah yang mengucur membasahi wajah Fatimah, kemarahan Umar langsung mereda. Ia menyesal dan merasa kasihan kepada adiknya. Setelah kemarahannya benar-benar reda, Umar minta adiknya memberikan lembaran mushaf yang baru saja didengarnya sebelum mengetuk pintu rumah. Fatimah menjawab, "Kau tidak pantas menyentuhnya hingga kau bersuci lebih dahulu." Umar mengikuti saran adiknya dan ia bersuci sesuai dengan cara-cara yang diajarkan Fatimah. Barulah kemudian Fatimah memberikan lembaran-lembaran mushaf itu. Umar sangat takjub menyaksikan keindahan bahasa Al-Quran sehingga langsung terlontar dari mulutnya, "Indah sekali perkataan ini dan betapa mulianya." Mendengar pengakuan Umar yang begitu tulus, Habab memberanikan diri keluar dari persembunyiannya dan bertanya kepada Umar, "Demi Allah, hai Umar, aku berharap engkaulah yang dimaksud dalam doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah satu seorang atau dua orang lelaki yang lebih engkau cintai, Umar ibnu Khattab atau Amr bin Hisham." Umar tersanjung dan merasa senang mendengar penuturan Habab tentang doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ia bertanya tentang keberadaan Nabi Muhammad dan Habab menunjukkan rumah Al-Arqam ibnu Abu Al-Arqam yang terletak di dekat Bukit Syafa. Umar segera berangkat ke sana dan setibanya di depan pintu rumah, ia langsung mengetuknya. Seorang laki-laki melihatnya dan berkata kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, di depan ada Umar datang dengan pedang terhunus." Hamzah berkata, "Izinkanlah ia masuk, wahai Rasulullah. Jika ia bermaksud baik, kami akan membiarkannya. Tetapi jika ia bermaksud jahat, kami akan membunuhnya dengan pedangnya sendiri." Rasulullah bersabda, "Izinkan ia masuk." Kemudian Umar memasuki rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berdiri menguncangkan ikat pinggangnya lalu bertanya, "Apa yang membawamu datang ke sini, wahai putra Habab?" "Demi Allah, aku melihatmu tidak pernah berhenti sampai Allah menurunkan bahaya besar kepadamu." Dengan suara lemah Umar menjawab, "Aku datang beriman kepada Allah dan Rasulnya serta pada ajaran yang dibawa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala." Mendengar ucapan Umar, seluruh kaum muslimin yang hadir mengumandangkan takbir. Suara mereka menggema di seluruh sudut kota Mekah. Setelah mengucap dua kalimat syahadat, Umar berkata kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, bukankah kita dalam kebenaran, baik hidup maupun mati?" Beliau menjawab, "Benar." "Lalu mengapa kita sembunyi-sembunyi? Demi zat yang telah mengutusmu sebagai nabi dengan membawa kebenaran, Tuhan harus segera keluar." Setelah itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam keluar diiringi dua barisan. Di barisan di belakang ada Hamzah ibnu Abdul Muttalib dan di barisan depan ada Umar ibnu Khattab. Pemandangan ini tentu membuat syut hati para pemuka Quraisy. Mereka tahu iman Islam semakin kokoh setelah Hamzah dan Umar menjadi pemeluknya. Tampaknya Umar benar-benar ingin membuat gerah para pemuka Quraisy, termasuk orang yang paling sengit memusuhi Rasulullah, yaitu pamannya Abu Jahal. Umar pun mendatangi rumah Abu Jahal dan langsung mengetuk pintunya dengan sangat keras. Abu Jahal lalu membuka pintu dan menyambutnya, "Selamat datang, wahai putra Al-Khattab. Apa gerangan yang membawamu berkunjung ke sini?" Umar menjawab, "Aku datang untuk memberitahukan kepadamu bahwa aku sudah memeluk Islam dan menjadi pengikut Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam." Jawaban Umar itu tentu membuat Abu Jahal murka. Ia langsung membanting pintu sambil mengumpat, "Celakalah kau! Kau datang hanya untuk ini? Meski langit runtuh di tengah-tengah kaum Quraisy, aku takkan meninggalkan ajaran leluhurku. Tidak seperti Hamzah dan Umar."
Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ayyub ibnu Musa, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah menjadikan kebenaran atas lisan Umar dan hatinya. Dialah Al-Faruq, sang pembeda, yang membedakan antara yang benar dan yang batil. Abdullah ibnu Mahsyud berkata, masuknya Umar ke dalam Islam merupakan kemenangan, hijrahnya adalah pertolongan, dan kepemimpinannya adalah rahmat. Sebelum ia memeluk Islam, kami tak berani mendirikan sholat di Baitullah. Setelah memeluk Islam, Umar memerangi mereka dan mereka meninggalkan kami sehingga kami dapat mendirikan sholat dengan bebas. Abdullah ibnu Abbas meriwayatkan sebuah hadis tentang perjalanan hijrah Umar menuju Madinah. Umar Ibnu Abbas menuturkan bahwa Ali ibnu Abi Thalib berkata, sepengetahuanku semua orang yang hijrah secara sembunyi-sembunyi kecuali Umar. Saat hendak berangkat hijrah, ia membawa pedang, busur, dan beberapa anak panah. Kemudian ia menuju pintu Ka'bah. Ketika beberapa orang Quraisy berkumpul di sana, Umar melakukan tawaf 7 putaran. Kemudian mendirikan sholat di depan makam Ibrahim. Usai sholat, ia menemui satu demi satu kerumunan orang Quraisy itu. Di hadapan mereka, Umar berkata, inilah wajah-wajah yang celaka. Allah akan menghinakan kalian semua. Barang siapa yang ingin ibunya kehilangan anak, anaknya menjadi yatim, dan istrinya menjadi janda, temuilah aku di balik bukit ini. Ali berkata, saat itu tak ada yang mengikuti kecuali orang-orang yang lemah. Umar menjadi penunjuk jalan dan memandu mereka. Ia berjalan di barisan depan. Dalam hadis riwayat Al-Bara ibnu Azib dikatakan bahwa orang yang pertama tiba di Madinah dari kaum Muhajirin adalah Mus'ab ibnu Umair, keturunan Bani Abdul Dar. Kemudian Ibnu Ummi Maktum dari Bani Fir. Lalu Umar ibnu Al-Khattab bersama 20 orang rombongannya. Para sahabat ini di Madinah bertanya kepadanya, bagaimana keadaan Rasulullah SAW? Umar menjawab, beliau di belakangku. Dan tak lama kemudian barulah Rasulullah SAW tiba bersama Abu Bakar. Umar mengikuti berbagai peperangan dan peristiwa penting lainnya bersama Rasulullah hingga beliau wafat. Tentang keilmuannya, sebaiknya kita perhatikan riwayat Abu Wa'il bahwa Abdullah ibnu Mas'ud berkata, seandainya ilmu Umar diletakkan pada satu sisi timbangan dan ilmu manusia diletakkan pada sisi lainnya, niscaya ilmu Umar mengungguli mereka. Ketika Abu Wa'il menyampaikan riwayat ini kepada Ibrahim, ia berkata, demi Allah, bahkan Abdullah mengatakan lebih dari ini. Abu Wa'il bertanya, apa yang dikatakannya? Ibrahim menjawab, ketika Umar wafat, hilanglah 9 dari 1/10 alam. Imam Tirmizi menuturkan sebuah riwayat dari Qutaibah, dari Al-Laits, dari Ukail, dari Al-Zuhri, dari Hamzah ibnu Abdullah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, aku bermimpi disajikan kepadaku segelas susu, lalu aku minum dari gelas itu dan kuberikannya lebih kepada Umar. Mereka bertanya, apa takwil mimpi itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, ilmu. Tentang Umar ibnu Al-Khattab teramat panjang dan tak mungkin dituturkan dalam satu channel ini. Kisah perjalanan hidupnya meliputi juga sikapnya terhadap sesama manusia, termasuk kepada para janda, anak yatim, anak-anak, dan kaum fakir miskin. Ibnu Al-Mubarak meriwayatkan bahwa Umar bin Khattab berkata, perhitungkan diri kalian sebelum kalian diperhitungkan. Sungguh itu adalah pekerjaan yang mudah. Timbanglah diri kalian sebelum kalian ditimbang kelak. Bersiaplah untuk menghadapi sesuatu yang lebih besar. Umar telah berhasil menerapkan keadilan baik kepada dirinya sendiri, keluarga, dan kaum muslim. Ia merasa sangat takut ketika ada seekor domba yang terpeleset di jalanan. Ia takut kelak akan ditanya, kenapa tidak kau buatkan jalan bagi domba itu? Kemana saja engkau, wahai Umar? Tidakkah kau merasa khawatir jika itu dialami kaum muslimin? Umar radhiyallahu anhu senantiasa menjalani kehidupan yang selaras dengan aturan Allah dan Rasul-Nya. Ia memiliki kelebihan dan keistimewaan yang melekat pada dirinya. Namun,
Di akhir hayatnya ia wafat ditikam oleh seorang majusi secara zalim. Semoga Allah merahmatinya. Oke, terima kasih guys. Demikian kisah singkat mengenai perjalanan Umar radhiyallahu an sang Al-Faruq. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Biar makin panjang umur, sehat, dan karya raya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.